Halo, selamat sore Sobat K. Lagi ngapain nih jam-jam segini? Udah jam 4 ya. Mudah-mudahan kerjaan udah selesai. Kamu bisa santai dulu sebelum pulang kantor, ya kan? Ya nonton-nonton YouTube mungkin. Apalagi banyak banget tontonan yang lagi viral. Salah satunya tentang mengkretek nih ya. Jadi ada tontonan yang sampai viral banget. Orang-orang supaya ngira kalau wah ini kayaknya mengkretek enak nih. Kayaknya bisa nyembuhin rasa pegal-pegal. Tapi apakah kretek ini aman untuk kesehatan atau justru berbahaya? Sore hari ini kita akan ngobrolin di BTS berbagi tips sehat bersama Silom Hospitals Jember. Dan di studio telah hadir Dr. Igusti Bagus Indra Angga Nugraha Putra Juniantara M. Biomed, SPOT, dokter spesialis ortopedi Silom Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Angga. Selamat sore Mas Ihsan. Salam sehat ya dok ya. Salam sehat selalu. Senang banget bisa ketemu lagi sama Dr. Angga. Kita ketemu bulan Februari mungkin ya dok ya. Kayaknya Februari ya. Februari awal tahun. Dan sekarang udah mendekati akhir tahun nih, udah November. Tentunya sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Marketing Communication Silom Hospitals Jember. Ada Mbak Fitria Yunita, betul namanya ya? Fitria Wijayanti ya. Oh, Fitria Wijayanti. Baiklah Mbak Fitria Wijayanti. Apa kabar Mbak Fitri? Alhamdulillah baik Mas, ketemu lagi ya. Iya benar, episode kedua ya Mbak Fitri ya? Ya betul, dengan saya ya. Mbak Fitri sudah nonton pasti ya tontonan di YouTube yang mengkretak-kretak kayak gitu. Sempet terinspirasi nggak akhirnya pengen nyobain? Kebetulan sering banget ini ngeregangin gini gitu, kretek-kretek kalau ada bunyi itu rasanya lega gitu Mas. Nah itu mungkin jadi topik yang menarik buat kita hari ini. Kebetulan ada Dokter Angga juga nih ya. Iya betul. Apalagi soal mengkretek ini kan juga kadang hal-hal kecil aja bisa dilakukan ya. Ada yang mengkretek tangan, kalau nggak sini leher, kepala gitu loh. Nah itu semua akan kita bahas dalam BTS berbagi tips sehat. Sobatnya kalau mungkin ketinggalan nih episode-episode yang sebelumnya, silakan langsung kunjungi YouTube KI Radio maupun YouTube Silom Hospitals Jember. Bisa ikutin lagi episode-episode yang sudah tayang selama ini. Selamat sore juga buat sobatnya yang lagi nonton di YouTube channel dan visual radio di website kastripradioJember.com. Pembahasan kita adalah bahaya mengkretek persendian tulang. Nah sebelum kita lebih jauh ke mengkreteknya, mungkin kita boleh tahu dulu nih dok ya tentang persendian tulang itu. Oke, persendian itu merupakan suatu hubungan antar dua tulang. Ya, jadi setiap ada hubungan antara dua tulang kita sebut itu sebagai sendi. Ya, sebagai contoh misalnya persendian di bahu ya antara tulang clavicula namanya di sini dengan tulang humerus yang di sini, terus di bahu namanya, lalu ada sendi siku, sendi pergelangan, lalu ke sendi besar ada sendi lutut, antara tulang paha dan tulang betis, dan juga sendi panggul ya. Yang jenisnya juga banyak sekali ya, ada yang jenis yang namanya ball and socket, jadi seperti kantong dengan bola itu contohnya pada sendi panggul ya, atau juga sendi pelana pada tangan ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis persendian itu sendiri ya. Oke, ini yang menghubungkan gitu ya dok Ya. antar tulang ya. Perhubungan antara dua tulang itu namanya sendi. Oke, makanya antar hubungan ini bisa dikretek-kretek gitu dok ya. Iya, kenapa bisa dikretek itu karena dia loose ya, apa ya? Dia antar dua tulang, lalu ada pembungkusnya, lalu di dalamnya itu bisa ada cairannya, gitu. Cairan sendinya, gitu ya. Baik, nah kita langsung ke kebiasaan ini dok. Ini kan orang-orang banyak yang suka mengkretek, mulai dari hal kecil aja, jari gitu ya dikretek-kretek gitu, atau enggak pergelangan tangan lah, sampai ini ke pinggang itu ya, sampai yang tontonan di YouTube. Nah itu bahaya nggak sih dok sebenarnya? Oke, kalau misalnya kretek yang biasa saja, maksudnya yang tidak yang ekstrim, misalnya pada tangan seperti ini, ya berbunyi ini sebenarnya masih normal. Kenapa? Itu fisiologis ya, bisa terjadi asal tidak nyeri, itu fisiologis ya. Kenapa dia bisa muncul bunyi tersebut itu ada di persendian kita, itu ada udaranya di dalam cairan sendinya, di dalam cairan sendi itu ada udaranya yang bisa menjadi bubble, menjadi udara, dan itu akan pop up, dia tek. Nah itu pada saat kita menggerakkan tek gitu. Jadi kalau misalnya kita bunyikan begini tek tek tek, tek itu ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, asal tidak nyeri ya, dan tidak ekstrim seperti kalau yang kita lihat di video-video viral itu ada yang lehernya sambil ditarik, dipelintir kanan kiri. Nah itu bisa menjadi bahaya jika orang yang dipelintir itu punya kondisi medis tertentu. Oke, baik.
Tapi kalau biasanya asal kita tangan gini aja itu nggak masalah, Nggak mau berapa masalah. kali pun. Mau berapa kali pun tidak masalah, tapi biasanya dari pertama kali tek gitu tidak bisa langsung. Iya, Karena dia ada butuh waktu untuk menciptakan bubble udara tadi itu, kurang lebih sekitar 20 menitan. Baru dia tercipta lagi bubble gitu. Dengan kita bergerak dia kan lama kan di dalam cairan sendi itu ada gas-gas yang dissolve dia yang larut pada cairan sendi, lama-lama dia menjadi bubble tek itu bunyi. Nah, itu biasa butuh waktu 20 menit untuk bisa menjadi bubble itu lagi dan pecah lagi. Baik. Gitu. Tapi secara medis itu aman banget ya berarti ya, Dok, Ada ya? aman. Ini juga didukung oleh suatu bukti, ada ilmuwan ya di Eropa, saya lupa namanya siapa, dia sampai mendapatkan penghargaan, dia melakukan penelitian itu lifetime achievement-nya dia adalah dia mengkretek tangannya dia yang sebelah kiri atau kanan saya lupa, satunya tidak pernah dikretek. Ya, itu terus dikretek yang kanan, yang kiri nggak pernah dikretek dan dia di X-ray pada dia usia sekitar 50-an dan hasilnya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi kalau yang hanya gini-gini saja tuh masih aman. Dia langsung eksperimen pakai dunia Iya, sendiri ya, Dok? dia masuk Nobel Prize tapi certain kategori khusus itu. Oke. Aman tuh Mbak Fitri ya. Aman ya. Mau Berarti dikritik-kritik aku sekarang. biasa ngeregangin tuh nggak apa-apa ya, Dok ya? Nggak apa-apa kalau peregangan, asalkan tidak nyeri. Terutama kayak bahu sama pinggang itu juga nggak masalah ya, Dok? Nggak masalah. Nggak masalah. Ya, asalkan tidak nyeri dan tidak habis jatuh lalu langsung diketek-ketek itu, itu kan harus kita lihat dulu kira-kira ada kelainan atau tidak. Dan nggak boleh sering-sering ya, Dok ya? 20 menit lah ya, maksudnya nggak boleh sering banget gitu ya? Yang sebenarnya sering banget itu nggak apa-apa, Oh, nggak gitu. apa-apa. Karena nggak mungkin bisa kita kretek-kretek dalam waktu sesingkat mungkin tuh nggak bisa. Iya, Karena kan iya, tadi iya. saya bilang kita butuh waktu untuk menciptakan bubble dalam sendi itu. Oke, iya ya. Gitu. Nah sekarang kita ke salah satu yang lagi viral nih, Dok, ya, orang sampai mengkretek sampai ini ya secara keras. Nah ini efek sampingnya biasanya ke apa nih, Dok? Nah, kita harus tahu dulu struktur apa yang ada di sekitar sendi ya. Yang biasanya viral itu kan yang lehernya ditarik ya, lalu diputar kanan, putar kiri ya. Nah, di tulang belakang dari leher, punggung sampai ke bawah itu kan ada sarafnya ya, ada pembuluh darahnya gitu. Ya kalau itu dia sampai ya entahlah itu salah atau terlalu keras tuh bagaimana, itu bisa mencederai struktur penting itu. Ya kalau misalnya sarafnya kena ya kejepit ya jadinya fungsi saraf kan terganggu. Fungsi saraf itu ada dua, untuk menggerakkan dan untuk merasakan. Itu bisa terganggu, jadi bisa lumpuh, bisa jadi tebel, mati rasa gitu. Oke, ya makanya jangan serta-merta Sobat Ki akhirnya ini yang ikut-ikutan ya dengan tontonan yang seperti itu. Mungkin kadang ada orang yang terpengaruh, akhirnya mereka juga mencoba ikut praktek yang serupa. Tapi sebaiknya Sobat Ki kalau misalkan melihat hal-hal seperti itu jangan langsung dipercaya. Nah sore hari ini nih mumpung kita lagi ngobrolin tentang bagaimana mengkretek tulang, pastikan kamu bisa ikutin terus di YouTube channel, di Visual Radio maupun di 102,9 FM. Kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kita masih membahas tentang mengkretek tulang sendi nih Sobat Ki. Apakah berbahaya? Tentunya tadi sudah dijelasin ya. Kalau sekedar mengkretek biasa aja yang di tangan ya di jari-jari itu masih aman kok. Tapi untuk yang sampai terlalu ekstrim, nah ini yang berbahaya buat kesehatan. Tapi tentunya sore hari ini akan semakin lengkap juga. Kita harus tahu nih layanan-layanan apa yang akan diberikan oleh Siloam Hospitals. Terutama layanan yang semakin modern ya Mbak Fitri ya. Ya, betul sekali. Boleh aku sampaikan ya Mas ya? Boleh banget. Ya. Jadi di Siloam ini kita benar-benar mengikuti digitalisasi ya Mas ya. Jadi memudahkan untuk Sobat Ki yang ada di rumah mau berobat ke Siloam bisa booking dari rumah. Caranya gampang banget. Jangan lupa download aplikasi My Siloam di App Store ataupun Google Play Store, di mana di situ ada fitur Digital Lab dan radiologi. Jadi Sobat Ki bisa booking dari rumah ya. Nanti di rumah sakit tinggal dapat cetak jadwalnya langsung ke radiologi tanpa harus antri lagi gitu. Jadi lebih memudahkan dan juga efisiensi waktu buat waktu Sobat Ki di rumah. Nah gitu. itu dia ya. Kalau soal radiologi ini juga bisa untuk pemeriksaan tulang gitu ya Dok ya? Bisa ya. Jadi mau X-ray yang biasa atau sampai yang paling canggih itu di Siloam ada MRI ya. Itu kita bisa melihat struktur tulang, struktur soft tissue tadi misalnya seperti bantalan sendi, saraf, itu kita bisa lihat semua dari sana. Oke, apalagi buat yang mungkin sudah nyoba mengkretek secara ekstrim gitu ya, Ya. bisa diperiksakan dulu. Oke, tadi kita sempat ngobrolin tentang efek samping-sampingnya di Dok. Nah, seandainya nih kita udah terlanjur melakukan hal seperti itu, penanganannya gimana nih Dok? Ya, kalau misalnya sudah terlanjur ke tempat yang kita sebut saja kretek yang abal-abal itu ya. Jadi
Kalau misalnya tidak ada gejala ya bersyukurlah gitu ya. Kalau ada gejala ya harus segera diperiksakan ya, nanti ya tanda-tanda itu biasanya seperti nyeri ya, nyeri dan gejala gangguan saraf tadi yang saya bilang ya, ada gangguan merasakan, ada rasa kesemutan, tebel atau mati rasa, sampai gejala kelemahan otot ya, jalan jadi nggak bisa, menggenggam kok agak lemah. Nah itu harus segera konsultasi ke dokter ortopedi ya, nanti kita akan evaluasi apakah perlu pemeriksaan ronsen ataukah langsung kita MRI. Baik, selama ini pernah nemuin mungkin pasien yang sampai ngalamin kondisi yang cukup parah nih dok akibat kretek gitu? Kalau akibat kretek sih ya, bersyukur ya belum ya sampai saat ini ya, belum ya. Jadi yang paling parah itu misalnya karena kecelakaan sih biasanya ya. Kalau ada kretek-kretek itu saya praktek sih belum pernah ya, belum pernah. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada ya. Jangan sampai gitu ya. Iya, karena nanti jelas perlu melakukan berbagai macam pemeriksaan ya dok ya. Ya, tapi ada yang bias mungkin ya, misalnya pasien habis jatuh gitu, harusnya mungkin nggak apa-apa, tapi dipijet dulu, nah jadi apa-apa, nah itu yang kita bias kan, ini gara-gara kreteknya atau gara-gara jatuh kita jadi bingung. Jadi kalau misalnya habis jatuh ada keluhan nyeri, sebaiknya periksakan dulu. Kalau aman nggak apa-apa ya bersyukur. Kalau yang sampai yang aman jadi di kretek-kretek jadi cedera, wah itu kan kasihan sekali. Iya benar banget, apalagi Mbak Fitri kadang-kadang orang udah terbiasa ya kan ya, ketika habis kecelakaan atau jatuh ini mereka akan melakukan pemijatan terlebih dahulu ya. Betul. Padahal alangkah baiknya nih Sobat K langsung aja ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Apalagi sekarang kan kita bisa lakukan self check in pribadi ya Mbak ya. Bisa banget. Jadi buat Sobat K di rumah ya, terutama untuk pembayaran private dan juga insurance atau corporate. Jadi kalau mau ketemu dengan dokter, terutama mungkin kalau ada masalah seperti yang kita bicarakan tadi ya Mas, dengan dokter Angga ortopedi, bisa ketemu juga dokter Angga di Siloam Hospital dengan booking atau buat janji temu dulu dari rumah melalui My Siloam. Banyak loh Mas, My Siloam tuh bukan cuma book appointment aja, tapi juga ada hasil lab radiologi, kemudian juga bisa chat dokter. Kemudian banyak banget kok fitur-fiturnya, jadi bukan hanya buat janji temu. Nah gitu. itu dia, jadi langsung install sekarang juga aplikasinya di Play Store dan App Store Sobat K. Aku pernah dengar nih dok, jadi kebiasaan mengkretek tulang itu bisa sampai beresiko patah tulangnya. Oke. Nah, bener nggak sih? Kalau berisiko patah pada usia misalnya dewasa muda seperti kita gini yang tulangnya masih kompak, masih bagus, masih padat, itu risikonya memang rendah ya, kecuali keras sekali ya. Yang biasanya itu berisiko tinggi adalah orang tua ya, di atas 50 tahun. Itu saya pernah dapat pasien nyeri bahu, dia kamar pegel-pegel saja, terus dia suruh cucunya, dia tiduran, cucunya suruh injek-injek dia. Nah itu tiba-tiba sakit bahunya, katanya bunyi krek gitu. Diperiksakan patah tulangnya ya. Jadi memang yang berisiko adalah orang-orang tua yang biasanya di atas 50 tahun. Lanjut usia ya? Ya, lanjut usia. Karena sudah ada osteoporosisnya kan, pengeroposan tulang. Jadi dengan tekanan sedikit, dengan benturan sedikit saja itu bisa berisiko menjadi patah tulang. Oke, hanya pada faktor usia berarti ya dok Faktor ya? usia ya. Baik. Ya ini kan yang orang-orang banyak juga tuh diinjak-injak. Kalau masih orang-orang muda berarti nggak apa ya? Asalkan dia benar-benar sehat tuh ya, tidak punya kondisi medis tertentu gitu yang sakit berat misalnya pada pasien-pasien yang gagal ginjal gitu, usia muda sudah gagal ginjal kan kropos biasanya tulangnya, itu ya jangan. Pokoknya pasien yang sudah tua ada pengeroposan tulang, ya itu sebaiknya dihindari yang seperti itu. Baik, bahkan yang masih muda pun kalau punya resiko medis tertentu ya dok ya, harap dihindari. Soalnya aku juga pernah ada kebiasaan, jadi ada yang pusing itu dok, dudukin kepalanya gitu dok. Anak kecil tapi yang suruh dudukin. Ini kan juga ngeri ya. Iya, ngeri. Baik, kita masih ngobrolin soal kebiasaan mengkretek nih Sobat K. Ada salah satu ini ya dok ya, kalau kita bisa bilang layanan mirip-mirip kretek, tapi ini entah ini secara medis atau enggak, namanya kiropraktik. Oke, ini aman nggak buat kesehatan dok? Oke, sebenarnya kiropraktik itu saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang kiropraktik mungkin teman-teman harus tahu itu kan bukan medis ya. Itu bukan medis, itu suatu layanan untuk meredakan nyeri dengan menggunakan manuver atau manipulasi, bisa dengan tangan atau alat-alat tertentu. Ya, ini kalau di luar negeri dia memang ada sekolahnya, ya basicnya science tapi dia bukan termasuk medis, gitu. Ya, tetap kembali ke prinsip kalau misalnya mau
melakukan tindakan seperti itu harus dicek dulu kita benar-benar ada kondisi medis tertentu atau tidak. Ya, kalau misalnya nyeri kita bereskan dulu nyerinya karena apa gitu. Kalau misalnya kita ternyata punya pengorbasan tulang atau misalnya ada saraf kejepit itu dilakukan hal seperti itu bisa berbahaya. Efeknya seperti yang saya jelaskan tadi di awal bisa gangguan saraf atau jadi patah gitu. Berarti sebenarnya secara medis, mohon maaf, ini bukan secara medis ya berarti? Bukan secara medis ya. Ini termasuk alternate medicine atau pengobatan alternatif. Hanya saja memang ini dipelajari di negara barat sana ya dok ya? Iya di negara barat sana dan dibawa ke Indonesia. Akhirnya kadang mungkin orang memikirkan kalau yang dari barat sana ini otomatis secara medis gitu ya. Enggak juga ya semuanya ya. Semuanya juga mungkin punya layanan tradisional. Nah ini yang perlu diperhatikan lagi Sobat Kay. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga lebih banyak lagi tentang mengkretek tulang sendi dan tentunya ada informasi-informasi seputar Siloam Hospitals juga dari Mbak Fitri ya. Nanti akan hadir tetap di BTS Berbagi Tips Sehat. Sobat Kay masih mengikuti BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember melalui YouTube channel Kay Radio. Sobat Kay juga bisa ikutin lewat visual radio di website Kay Radio maupun sekarang yang lagi dengerin di 102,9 FM atau audio streaming platform seperti di Noise. Nah, ada banyak layanan yang kita bisa dapatkan di fasilitas kesehatan, tapi kadang-kadang orang itu kan sulit untuk beranjak dari rumahnya, Mbak Fitri. Ada solusi mungkin yang seperti ini nih. Ya, jadi kan namanya orang sakit kadang udah sakit masa harus pergi jauh gitu kan, nggak memungkinkan. Nah kalau memang seperti itu yang dihadapi oleh Sobat K, nggak usah khawatir karena sekarang Siloam tuh ada namanya Siloam at Home. Nah home care yang kita lakukan atau pelayanan prima yang kita tawarkan, jadi khususnya untuk jarak kurang dari 10 kilo mas, itu kita bisa datang. Jadi untuk tenaga medis kita datang ke rumah Sobat K dan tidak ada biaya charge karena ada promo sekarang. Khususnya juga ada injeksi vitamin C. Jadi cuma 200.000 aja tanpa charge. Mungkin buat yang butuh vitamin C gitu ya, dan juga males untuk datang gitu, kita bisa datang ke rumah Sobat K gitu. Mantap ya, 200.000-an aja 200.000 aja karena memang masih promo ya. Kalau tidak promo mungkin harganya akan berbeda pastinya. Oke, tapi yang penting Sobat Ki nggak ada salahnya untuk selalu jaga kesehatan. Jadi percayakan kepada Siloam Hospitals Jember yang ada di Kompleks Lipo Plaza Jalan Gajah Mada. Nah kita masih ngobrolin soal kretek nih. Kadang-kadang atlet tuh kalau lagi cedera gitu ya dok, itu kelihatan mereka kayak dikretek-kretek gitu. Itu gimana dok? Oke, cedera olahraga ya. Cedera olahraga tetap kita harus lihat dulu bagaimana mekanisme injurinya, bagaimana dia cederanya bagaimana, area mana yang cedera. Lalu kita harus periksa dan investigasi kira-kira cederanya apa dulu ya. Kalau cederanya hanya ringan saja, kadang-kadang dengan masas itu sudah cukup. Ya, misalnya dengan hanya benturan pada otot itu sudah cukup, dengan masas mungkin sudah bisa. Tapi kalau sudah ada cedera struktur seperti ada patah tulang atau cedera ligamen itu tidak bisa dengan mengkretek-kretek seperti itu, jadi justru malah akan memperparah jadinya nanti. Jadi kalau biasanya kalau mungkin atlet profesional dia pasti sudah ada tim medisnya, pasti sudah screening medis dulu. Kalau sudah aman mungkin nanti ada pilihannya apakah mau dengan pemijatan atau dengan kadang-kadang chiropractic juga di negara barat juga dilakukan sebagai alternatif terapi, atau memang harus nanti ada terapi medisnya. Baik. Dan ada juga yang kadang lagi berenang terus kayak kram gitu ya dok ya, itu kakinya dilurusin, jari-jarinya tuh kayak dikretak-kretak gitu. Oh, kalau kram itu bukan dikretak, kram itu kan karena ototnya kaku ya. Ototnya kaku, kita lakukan stretching namanya. Kalau stretching itu nggak apa-apa. Itu ya. Otot yang kaku itu kan otot kontraksi dia. Dengan kita stretching dia akan kita buat nanti relaksasi begini. Karena dia kontraksi berlebihan itulah yang buat dia nyeri soalnya. Oke, siap. Tapi kadang-kadang orang merasa pegel-pegel itu harus dikretek dok. Sebenarnya ada nggak sih kebiasaan lain yang bisa kita alihkan atau kebiasaan positif lain dok? Ya tadi seperti di awal saya bilang kalau kretek hanya di bagian tangan, di bahu gitu ya, atau misalnya dengan hanya kalau kita pegel duduk kita begini saya tek gitu sih nggak apa-apa sebenarnya. Kalau leher kita gini nggak apa-apa. Cuman yang sampai di tarik gitu tuh sebaiknya jangan, apalagi kalau sudah disertai dengan gejala ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau supaya tidak
pegel ya mungkin misalnya duduknya di kantor kerja duduk terus gitu ya, itu mungkin setiap satu jam itu berdiri jalan, entah mau ke kamar mandi atau ambil minum, bikin kopi, itu harus bergerak sampai gerakan semua persendiannya gitu. Kalau misalnya perjalanan jauh juga duduk terus di pesawat atau di mobil itu gerakan semua sendinya setiap 45 atau sampai 1 jam itu gerakan dulu sebentar supaya ya loose lah longgar lah ininya persendiannya. Tapi dan juga kalau misalnya pegel boleh kok gini juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu sudah cukup ya dok ya. Cukup sebenarnya, nggak perlu sampai dipelintir. Nggak perlu sampai harus pokoknya ya karena kan mungkin kita ngelihat sesuatu yang viral itu karena kita terpengaruh ya. Itu yang akhirnya membuat orang-orang jadi mudah sekali terbawa arusnya. Berarti yang namanya sendi ini harus digerakin terus ya dok? Iya, jadi persendian itu adalah prinsipnya kan hubungan antara dua tulang yang pasti akan bergerak. Jadi ada slogan life is movement. Jadi hidup itu bergerak. Ya, persendian memang ditujukan untuk bergerak. Tapi memang ada persen-persen yang mati memang ya, persen-persen pada di tulang-tulang kecil ini memang dia mati tidak bisa bergerak. Tapi ada ya persendian yang di tangan, di jari-jari, di bahu, di lutut, di panggul itu memang diciptakan untuk bergerak. Kalau lama dia diam dia akan stiff atau kaku. Baik. Mungkin ini menjadi salah satu tips gitu ya dok ya untuk menjaga kesehatan tulang sendi ini dok. Ya, jadi memang harus bergerak ya. Untuk menjaga kesehatan tulang sendi memang terus bergerak ya. Lalu khusus pada sendi-sendi yang menopang berat badan kita, contohnya pada sendi panggul, sendi lutut itu jagalah berat badan yang ideal. Karena semakin berat badan kita, semakin berat juga bebannya nanti. Itu ya. Lalu olahraga yang rutin. Gitu. Pada intinya memang tetap bergerak ya. Jadi kita nggak bisa malas-malesan. Itu semua yang nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya dok ya. Dan penyakit-penyakit itu ya kalau udah datang tetap Sobat K percayakan kepada fasilitas layanan kesehatan, salah satunya lewat Siloam Hospitals. Ada satu segmen lagi terakhir, kita akan ngobrol tentang mitos fakta yang berkaitan dengan pijat kretek nih Sobat K. Mungkin tadi sudah ada penjelasan sedikit dari Dokter Angga, tapi nggak apa-apa, kita akan coba jelaskan lagi, kita sampaikan lagi apakah ini termasuk mitos atau fakta setelah yang berikut ini. Jadi yang namanya kretek-kretek itu aman Sobat K, tapi ada kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan, yang terlalu ekstrim, itu sebaiknya dihindari ya. Hanya sekedar dikretek-kretek biasa aja sebenarnya udah cukup kok. Bahkan kalau kita terbiasa menggerakkan tulang-tulang sendi kita itu sudah bisa menjaga kesehatan kita bisa lebih bugar. Tapi emang saya dari kecil sampai sekarang nggak bisa loh dok mengkretek-kretek ini karena dulu ada stigma takut gitu loh. Ada yang bilang katanya nanti bisa pengapuran dan lain sebagainya. Nah ini akan kita tanyakan nih Sobat K. Sebenarnya ini mitos atau fakta kira-kira? Yang pertama, pijat kretek bisa meringankan nyeri punggung. Meringankan nyeri punggung ya. Mitos kayaknya. Ya. Mitos masih ya dok ya. Oke. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Jadi meredakan nyeri punggung yang seperti apa dulu dan penyebabnya apa dulu. Ya, kalau misalnya karena duduk lama jadi kaku, kita gerakan kretek-kretek begitu ya memang dia akan lebih enak. Kecuali kalau nyerinya karena ada kelainan struktur, misalnya ada saraf kejepit, ya ada pengapuran pada tulang belakang, itu tidak bisa menyembuhkan dengan kretek-kretek, malah bisa berisiko memperparah. Baik, yang berikutnya seperti yang tadi sudah saya singgung nih, mengkretek tulang sendi bisa menyebabkan pengapuran. Mitos juga ya dok ya. Mitos juga, seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, malah ada ilmuwan yang mendapat penghargaan karena lifetime achievement, dia menggunakan badan dia sendiri selama mungkin hampir di seumur hidup dia dari kecil sampai dia tua. Satu ke tangan diketek terus, satu yang tidak pernah diketek di X-ray, dan hasilnya sama-sama tidak ada pengapuran sama. Gitu. Tidak ada efek sama sekali ya salah satu keduanya mungkin ya. Ya mungkin karena ini udah stigma dari dulu ya dok ya. Akhirnya saya nggak bisa sama sekali sampai sekarang mau mengkretek. Kemudian kretek itu boleh dilakukan jika atlet mengalami cedera dok. Peradangan ya. Saya bisa mitos dulu mungkin ya. Mitos dulu. Jadi sama seperti ini juga ya yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau ada atlet cedera, kita harus tahu dulu cederanya cedera apa. Kalau misalnya hanya cedera ringan dengan masas itu bisa ya. Kalau misalnya cederanya itu tidak di tulang belakang yang banyak struktur pentingnya, diketek di tangan gini juga nggak masalah, bahu ini juga nggak masalah sebenarnya. Asalkan sudah tahu benar, sudah ada screening medis. Kalau
tidak ada sesuatu yang serius di daerah yang cedera. Baik, makanya itu pentingnya atlet punya fisioterapi ya dok ya? Ya, tim medisnya lah. Tim medisnya. Tim medisnya harus ada tim medisnya yang men-screening kira-kira ini arahnya cedera apa. Oke, baik. Kemudian biasanya kretek ini bisa mengatasi grogi atau gugup. Ini ada pengaruh ya dok ya sama perasaan atau gimana sebenarnya? Jadi ini mitos atau fakta kira-kira? Ini bisa bilang mitos ya. Oke. Mitos. Ini lebih ke Terbalik nih dok. Sorry. Mitos ya. Jadi lebih ke psikologik ya. Jadi mungkin karena ya itu tadi yang dari kecil itu ya kalau Mas Irfan kan takut kan. Takut ya? Takut gitu. Kalau mungkin ada orang yang dari kecil, wah gini biar enak gini kan ya. Jadi dengan mendengar bunyinya tak, wah lega jadi gitu. Ya, jadi ya itu sebenarnya mitos ya. Mitos, tergantung psikologi masing-masing Iya, ya. betul ya. sekali. Baiklah. Nah, kita perlu tahu juga nih karena mungkin sobat yang pengen konsultasi langsung dengan Dokter Angga, ini bisa tiap hari apa aja nih Mbak Fitri? Ya, jadi buat Sobat K yang ingin untuk berkonsultasi ataupun juga misalkan ada kegawat daruratan ya yang membutuhkan tindakan, bisa bertemu dengan Dokter Angga di Siloam Hospital Jember di hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk pagi jam 7 sampai dengan jam 8.30 dan juga praktek di malam harinya itu jam 18.00 sampai jam 20.00 dan untuk khusus di hari Selasa dan Kamis Dokter Angga praktek di pagi hari saja yakni jam 7.00 sampai dengan jam 8.30. Silakan datang untuk bertemu dengan Dokter Angga untuk berkonsultasi lebih bisa lanjut. Reservasi dulu mungkin bisa ya Mbak ya? Ya bisa sekali, jadi memudahkan untuk semuanya, nggak perlu antri, sekali lagi 15 detik aja bisa langsung bertemu dengan dokter melalui book appointment dari My Siloam. Oke, kita sudah membahas tentang kretek nih Sobat K. Mungkin ada closing statement dari Dokter Angga, silakan. Oke, jadi persendian itu adalah hubungan antara dua tulang ya. Di dalam persendian itu ada cairannya dan juga bisa terbentuk suatu udara yang bisa menimbulkan bunyi pop atau kretek gitu ya. Jadi kretek kalau di tangan yang ringan saja atau di bahu yang ringan saja itu masih normal ya. Kecuali kalau ada keluhan harus dicari tahu dulu keluhannya apa, penyebabnya. Jangan sampai asal kretek nanti malah menimbulkan komplikasi. Kurang lebih seperti itu. Siap dokter. Dari Mbak Fitri ada informasi tambahan? Ya pokoknya dari informasi tadi kita jadi tahu ya Mas kalau kretek itu ternyata ya aman aja. Yang penting jangan ekstrim, jangan ikut-ikutan yang viral di YouTube. Pokoknya harus tetap sesuai dengan gerakannya, jangan terlalu ekstrim banget gitu ya. Gitu. Oke, baik. Sobat K, terima kasih sudah mengikuti BTS. Dokter Angga, terima kasih kehadirannya Mbak Fitri. Terima kasih Mas Iksan. Berarti saya udah bisa mulai nyoba-nyoba nih ya, kretek ya. Hilangkan stigma-stigma negatif ya, yang mungkin dulu sempat diobrolin kalau katanya bisa pengapuran, bisa sampai ya pokoknya yang aneh-aneh lah. Nah itu semuanya karena sebenarnya kretek itu masih aman dilakukan. Tapi kalau mungkin Sobat K merasa ada masalah nih pada persendiannya ya, persendian tulang, ini sebaiknya langsung ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Bisa langsung menemui dokter ya atau tim medis, karena itu semua nanti akan bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Semoga selalu sehat Dokter Angga, Mbak Fitri. Ya, sehat selalu Mas. Ya, sekali lagi terima kasih. Sobat K, kita akan ketemu lagi di BTS edisi yang berikutnya. Jangan lupa untuk tonton BTS di YouTube channel KI Radio dan Siloam Hospitals Jember. Sampai jumpa, selamat sore.